Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pramuka, salam sehat. Video kali ini membahas tentang bahan berbahaya bagi kesehatan. Video ini merupakan materi Saka Bakti Husada pada Krida Bina Obat. Semoga video ini dapat menambah pemahaman adik-adik anggota Saka Bakti Husada. Selamat menyaksikan. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian bahan berbahaya. Bahan berbahaya bagi kesehatan adalah zat, senyawa, atau material yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keracunan, penyakit, atau bahkan kematian apabila masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, pencernaan, atau kontak dengan kulit. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, anggota Saka Bakti Husada diharapkan mampu 1. Mengenali jenis bahan berbahaya di lingkungan sekitar. 2. Menjelaskan dampak bahan berbahaya terhadap kesehatan. 3. Menerapkan upaya pencegahan paparan bahan berbahaya. 4. Melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Setelah mempelajari materi ini, anggota Saka Bakti Husada diharapkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai berbagai jenis bahan berbahaya yang mungkin ditemukan di lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah, maupun area masyarakat. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat menjelaskan bagaimana bahan-bahan berbahaya tersebut dapat memengaruhi kesehatan, mulai dari iritasi ringan hingga risiko keracunan yang lebih serius. Selain itu, anggota SBH juga diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari paparan, seperti penggunaan alat pelindung diri, penyimpanan bahan berbahaya secara aman, dan perilaku hidup bersih serta sehat. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat menjadi bagian penting, sehingga mereka dapat menyebarkan informasi yang benar dan membantu lingkungan sekitar menjadi lebih sadar, waspada, dan terlindungi dari risiko bahan berbahaya. Jenis-jenis bahan berbahaya. Ada dua jenis bahan berbahaya, yaitu bahan kimia berbahaya dan bahan berbahaya dalam makanan, bahan berbahaya di lingkungan dan bahan biologis berbahaya. Mari kita bahas satu persatu. Bahan kimia berbahaya, antara lain 1. Pestisida. 2. Bahan pembersih seperti pemutih, deterjen keras. 3. Cat dan thinner. 4. Bahan bakar dan pelarut, obat-obatan tertentu. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama, namun dapat berbahaya bagi manusia jika terhirup, tersentuh, atau tertelan karena dapat menyebabkan iritasi, keracunan, hingga gangguan organ tubuh. Bahan pembersih seperti pemutih dan deterjen keras juga mengandung zat kimia korosif yang dapat mengakibatkan luka bakar pada kulit, gangguan pernapasan, dan iritasi mata bila digunakan tanpa kehati-hatian. Cat dan thinner memiliki kandungan senyawa organik volatil, VOC, yang mudah menguap dan berpotensi menyebabkan pusing, mual, iritasi, hingga gangguan saraf jika terpapar dalam jangka panjang. Bahan bakar dan pelarut, seperti bensin dan minyak tanah, bersifat sangat mudah terbakar serta memiliki uap beracun yang dapat menimbulkan keracunan dan bahaya kebakaran. Selain itu, beberapa obat-obatan tertentu, terutama yang dikonsumsi tanpa resep atau penyimpanan yang tepat, bisa berbahaya karena dapat menyebabkan efek samping serius, overdosis, dan reaksi tubuh yang tidak diinginkan. Semua bahan ini harus dikenali, digunakan, dan disimpan secara aman untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan. Jenis bahan berbahaya selanjutnya adalah bahan berbahaya dalam makanan, antara lain 1. Formalin. 2. Boraks. 3. Rhodamin B. 4. Metanyl yellow. 5. Pemanis dan pewarna non-pangan. Formalin adalah bahan kimia pengawet yang sering disalahgunakan pada makanan, padahal sangat berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi saluran napas, kerusakan organ, hingga meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Boraks, yang seharusnya digunakan sebagai bahan pembersih atau pengawet non-pangan, juga kerap disalahgunakan untuk membuat makanan terasa kenyal, padahal boraks dapat memicu gangguan pencernaan, keracunan, dan gangguan fungsi ginjal. Rhodamin B, pewarna sintetis untuk tekstil, jika digunakan pada makanan dapat menyebabkan iritasi, kerusakan hati, serta bersifat karsinogenik. Begitu pula metanyl yellow, pewarna tekstil berbahaya yang dapat menimbulkan efek toksik pada organ dalam dan meningkatkan risiko kanker apabila dikonsumsi. Selain itu, pemanis dan pewarna non-pangan lainnya mengandung bahan kimia yang tidak dirancang untuk tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan reaksi alergi, keracunan, serta gangguan kesehatan jangka panjang.
Oleh karena itu, penting untuk selalu mengenali dan menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya ini dalam makanan. Yang ketiga, bahan berbahaya di lingkungan, antara lain 1. Limbah industri. 2. Asap kendaraan bermotor. 3. Logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium. 4. Asbes. Limbah industri sering mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air, tanah, dan udara, sehingga menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi, kerusakan organ, hingga penyakit kronis jika manusia terpapar secara terus-menerus. Asap kendaraan bermotor juga menjadi sumber polusi udara yang signifikan karena mengandung partikulat halus, karbon monoksida, dan gas berbahaya lain yang dapat memicu gangguan pernapasan, penyakit jantung, serta menurunkan kualitas udara lingkungan. Logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium merupakan toksin berbahaya yang dapat masuk ke tubuh melalui udara, air, atau makanan, dan menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan pertumbuhan, kerusakan ginjal, bahkan gangguan perkembangan pada anak. Asbes, yang dulu banyak digunakan sebagai bahan bangunan, berbahaya ketika serpihannya terhirup karena dapat menyebabkan iritasi paru, fibrosis, hingga penyakit serius seperti kanker paru-paru dan mesotelioma. Keseluruhan sumber bahaya ini perlu dikenali dan diawasi karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan biologis berbahaya, antara lain 1. Bakteri patogen. 2. Virus. 3. Jamur beracun. 4. Parasit. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, seperti Salmonella, E. coli, atau Staphylococcus aureus, yang biasanya menimbulkan infeksi pada saluran pencernaan, kulit, atau organ tubuh lainnya. Virus merupakan mikroorganisme yang jauh lebih kecil dari bakteri dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel tubuh manusia. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit mulai dari flu, hepatitis, hingga penyakit menular yang lebih serius. Jamur beracun adalah jenis jamur yang menghasilkan racun berbahaya, baik jamur liar yang tidak boleh dikonsumsi maupun jamur mikroskopis yang tumbuh pada makanan dan menghasilkan mikotoksin yang dapat memicu keracunan, alergi, maupun kerusakan organ. Parasit adalah organisme yang hidup dengan mengambil nutrisi dari inang, misalnya cacing, protozoa, atau kutu. Parasit dapat menyebabkan gangguan pencernaan, anemia, kerusakan jaringan, hingga penularan penyakit lain melalui gigitannya. Semua mikroorganisme dan organisme berbahaya ini perlu dikenali agar dapat dicegah penyebarannya dan melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber paparan bahan berbahaya. Sumber paparan bahan berbahaya, antara lain 1. Rumah tangga. 2. Sekolah. 3. Tempat kerja. 4. Lingkungan sekitar. 5. Makanan dan minuman. Rumah tangga dapat menjadi sumber paparan bahan berbahaya jika tidak dikelola dengan baik, seperti penggunaan pestisida rumah tangga, bahan pembersih kimia, atau penyimpanan obat-obatan yang tidak aman sehingga berpotensi menimbulkan iritasi, keracunan, dan kecelakaan. Sekolah juga memiliki potensi bahaya, misalnya dari bahan kimia laboratorium, kebersihan lingkungan yang kurang baik, atau penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur, sehingga siswa perlu diedukasi tentang keselamatan. Tempat kerja, terutama di sektor industri, konstruksi, atau layanan kesehatan, dapat mengandung berbagai risiko mulai dari paparan bahan kimia, debu, hingga peralatan berat yang memerlukan standar keselamatan kerja yang ketat. Lingkungan sekitar seperti area pemukiman, sungai, atau jalan raya juga dapat terpapar polusi udara, limbah, dan bahan berbahaya lainnya yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Sementara itu, makanan dan minuman bisa menjadi sumber bahaya jika terkontaminasi bakteri, bahan kimia berbahaya, pewarna, atau pengawet non-pangan, sehingga penting memastikan kebersihan, memilih bahan yang aman, dan memperhatikan cara pengolahan yang benar. Dampak bahan berbahaya bagi kesehatan. Dampak bahan berbahaya bagi kesehatan ada dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dampak jangka pendek, antara lain 1. Iritasi kulit dan mata. 2. Mual, muntah. 3. Pusing. 4. Sesak napas. Iritasi kulit dan mata terjadi ketika tubuh bersentuhan dengan bahan kimia atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan rasa perih, kemerahan, gatal, atau bahkan luka pada jaringan sensitif tersebut.
Mual dan muntah biasanya muncul sebagai reaksi tubuh terhadap masuknya zat beracun, baik melalui makanan, minuman, maupun inhalasi, karena tubuh berusaha mengeluarkan racun tersebut. Pusing dapat terjadi akibat terhirupnya uap kimia atau polutan yang mengganggu suplai oksigen ke otak atau memengaruhi sistem saraf. Sementara itu, sesak napas merupakan tanda serius bahwa saluran pernapasan terpapar bahan berbahaya yang mengiritasi paru-paru atau menghambat masuknya oksigen, dan kondisi ini dapat memburuk jika paparan terus berlangsung atau jika orang memiliki sensitivitas khusus. Semua gejala ini merupakan sinyal peringatan bahwa tubuh sedang bereaksi terhadap bahaya dan memerlukan penanganan segera. Yang kedua, dampak jangka panjang. Pada dampak jangka panjang ada beberapa hal, antara lain 1. Kerusakan organ seperti hati, ginjal, paru-paru. 2. Gangguan saraf. 3. Kanker. 4. Gangguan pertumbuhan dan reproduksi. Dampak jangka panjang dari paparan bahan berbahaya dapat sangat serius dan seringkali tidak langsung terlihat. Kerusakan organ seperti hati, ginjal, dan paru-paru dapat terjadi karena organ-organ ini bekerja menyaring, mengolah, atau terkena langsung zat beracun, sehingga paparan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen atau penurunan fungsi. Gangguan saraf juga dapat muncul akibat bahan kimia tertentu yang menyerang sistem saraf pusat maupun perifer, menyebabkan gejala seperti tremor, kesulitan berkonsentrasi, perubahan perilaku, hingga kerusakan neuron yang tidak dapat pulih. Selain itu, beberapa bahan berbahaya bersifat karsinogenik, artinya dapat memicu pertumbuhan sel tidak normal yang berkembang menjadi kanker setelah bertahun-tahun paparan. Gangguan pertumbuhan dan reproduksi juga mungkin terjadi, terutama jika paparan terjadi pada anak-anak, remaja, atau ibu hamil, karena zat berbahaya dapat memengaruhi perkembangan organ, hormon, dan kemampuan reproduksi di masa depan. Semua dampak ini menunjukkan pentingnya mencegah paparan sejak dini untuk melindungi kesehatan jangka panjang. Tanda dan gejala paparan bahan berbahaya antara lain 1. Nyeri kepala. 2. Gangguan pernapasan. 3. Perubahan warna kulit. 4. Kejang. 5. Penurunan kesadaran. Upaya pencegahan paparan bahan berbahaya, antara lain 1. Membaca dan memahami label. 2. Menggunakan alat pelindung diri. 3. Menyimpan bahan berbahaya di tempat aman. 4. Tidak mencampur bahan kimia sembarangan. 5. Menggunakan bahan sesuai dosis. 6. Menjauhkan dari anak-anak. Membaca dan memahami label merupakan langkah penting untuk mengetahui cara penggunaan, bahaya, serta tindakan pencegahan saat memakai bahan berbahaya, sehingga pengguna dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan. Penggunaan alat pelindung diri, APD, seperti sarung tangan, masker, atau kacamata keselamatan membantu melindungi tubuh dari kontak langsung atau paparan uap bahan kimia. Menyimpan bahan berbahaya di tempat yang aman, tertutup, jauh dari panas, dan tidak mudah dijangkau, mencegah kebocoran, tumpahan, maupun penyalahgunaan. Tidak mencampur bahan kimia sembarangan sangat penting karena beberapa bahan dapat bereaksi dan menghasilkan gas beracun atau ledakan. Selain itu, bahan berbahaya harus selalu digunakan sesuai dosis dan petunjuk agar tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Semua bahan berbahaya juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak untuk mencegah keracunan atau kecelakaan yang dapat terjadi akibat rasa ingin tahu anak. Pertolongan pertama akibat paparan bahan berbahaya. 1. Jauhkan korban dari sumber paparan. 2. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. 3. Cuci bagian tubuh yang terkena. 4. Beri udara segar. 5. Segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Pengelolaan dan pembuangan bahan berbahaya. 1. Simpan dalam wadah asli. 2. Jangan membuang ke saluran air. 3. Ikuti aturan pembuangan limbah. 4. Serahkan ke pihak berwenang jika diperlukan. Menyimpan bahan berbahaya dalam wadah aslinya sangat penting karena wadah tersebut sudah dirancang untuk menahan sifat kimia bahan tersebut dan memiliki label yang berisi informasi penggunaan serta peringatannya. Jangan membuang bahan berbahaya ke saluran air karena dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia melalui air yang tercemar. Mengikuti aturan pembuangan limbah memastikan bahwa bahan berbahaya diproses dengan cara yang aman sesuai standar pemerintah atau lembaga lingkungan,
sehingga risiko pencemaran dapat diminimalkan. Jika terdapat bahan yang tidak dapat dibuang secara mandiri atau memerlukan penanganan khusus, menyerahkannya kepada pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau pengelola limbah berbahaya, adalah langkah terbaik untuk memastikan bahan tersebut dikelola dengan aman dan sesuai prosedur. Lalu apa peran anggota Saka Bakti Husada? Anggota SBH berperan dalam 1. Edukasi bahaya bahan berbahaya. 2. Kampanye keamanan bahan kimia. 3. Pendampingan masyarakat. 4. Pencegahan keracunan. 5. Pelaporan kasus paparan berbahaya. Anggota Saka Bakti Husada, SBH, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat terkait bahan berbahaya. Mereka dapat melakukan edukasi mengenai bahaya bahan berbahaya dengan memberikan informasi yang benar kepada warga tentang risiko, cara mengenali, dan langkah pencegahannya. Selain itu, anggota SBH dapat mengadakan kampanye keamanan bahan kimia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan yang tepat, penyimpanan aman, serta pentingnya membaca label sebelum memakai produk kimia. Dalam pendampingan masyarakat, anggota SBH membantu warga memahami cara mengelola bahan berbahaya di lingkungan sekitar agar lebih aman dan sehat. Mereka juga berperan dalam pencegahan keracunan dengan mengajarkan tindakan pencegahan dan langkah pertolongan pertama yang benar. Jika terjadi paparan atau insiden, anggota SBH dapat membantu melakukan pelaporan kasus ke pihak yang berwenang agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga risiko dapat diminimalkan. Kegiatan praktik SBH. 1. Identifikasi bahan berbahaya di rumah. 2. Simulasi penggunaan APD. 3. Penyuluhan kesehatan lingkungan. 4. Pembuatan poster dan leaflet. 5. Studi kasus paparan bahan berbahaya. Kegiatan praktik SBH bertujuan membekali anggota dengan keterampilan nyata dalam mengenali dan menangani bahan berbahaya di lingkungan sekitar. Identifikasi bahan berbahaya di rumah dilakukan dengan mengamati berbagai produk seperti pembersih, obat-obatan, pestisida, atau bahan kimia lain untuk mengetahui potensi risikonya. Simulasi penggunaan APD melatih anggota agar terbiasa memakai sarung tangan, masker, kacamata pelindung, atau alat keselamatan lain secara benar saat menangani bahan berbahaya. Penyuluhan kesehatan lingkungan memberikan kesempatan bagi anggota SBH untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bahan kimia, cara pencegahan paparan, dan pentingnya kebersihan lingkungan. Pembuatan poster dan leaflet menjadi sarana kreatif untuk menyebarkan informasi kesehatan secara visual dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sementara itu, studi kasus paparan bahan berbahaya membantu anggota menganalisis kejadian nyata, memahami penyebab, dampak, serta langkah penanganan yang tepat, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi serupa di lapangan. Pemahaman tentang bahan berbahaya bagi kesehatan sangat penting untuk mencegah risiko penyakit dan kecelakaan. Melalui Saka Bakti Husada, diharapkan generasi muda mampu menjadi pelopor perilaku aman dan sehat di lingkungan masyarakat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Pramuka, salam sehat.